maju. Maju, naik. Sejarah konflik Papua tidak bisa dilepaskan dari periode dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, wilayah Papua Barat masih berada di bawah kendali Belanda. Berbeda dengan wilayah Nusantara lain, Belanda mempertahankan Papua dan menyiapkannya sebagai entitas terpisah dengan alasan perbedaan etnis, budaya, dan sejarah. Dari sinilah benih konflik mulai tumbuh. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, ketegangan antara Indonesia dan Belanda memuncak. Indonesia di bawah Presiden Soekarno menganggap Papua sebagai bagian sah dari wilayah bekas Hindia Belanda. Sementara Belanda mulai membangun simbol-simbol kenegaraan Papua, termasuk pembentukan Dewan Nugini dan pengibaran bendera bintang kejora pada 1961. Bagi sebagian orang Papua, momen ini dipahami sebagai awal identitas politik tersendiri. Tekanan militer dan diplomatik Indonesia akhirnya memaksa Belanda duduk di meja perundingan. Melalui Perjanjian New York tahun 1962, Papua diserahkan kepada otoritas sementara PBB sebelum akhirnya dialihkan ke Indonesia. Perjanjian ini menjanjikan satu hal krusial, penentuan pendapat rakyat Papua di kemudian hari. Namun proses yang terjadi setelahnya justru menjadi sumber luka sejarah yang paling dalam. Pada 1969, dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Alih-alih pemungutan suara langsung, hanya sekitar 1.000 lebih wakil Papua yang dipilih dan memberikan suara di bawah tekanan politik dan militer. Hasilnya menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, PEPRA sah dan final. Namun bagi sebagian masyarakat Papua, peristiwa ini dipandang sebagai pengkhianatan terhadap hak menentukan nasib sendiri. Kekecewaan inilah yang melahirkan organisasi Papua Merdeka pada pertengahan 1960-an. Pada awalnya, organisasi Papua Merdeka bukanlah gerakan terpusat dengan struktur rapi, melainkan jaringan perlawanan lokal yang tersebar di pegunungan dan wilayah terpencil. Ideologinya sederhana namun kuat, menolak integrasi Papua ke Indonesia dan menuntut kemerdekaan penuh. Konflik bersenjata mulai muncul secara sporadis. Negara merespons dengan pendekatan keamanan. Sejak era Orde Baru, Papua dipandang sebagai wilayah rawan separatisme yang harus dikendalikan secara ketat. Operasi militer dilakukan untuk memburu kelompok-kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka yang menyerang pos keamanan, simbol negara, dan terkadang warga sipil yang dianggap berafiliasi dengan pemerintah. Disinilah relasi konflik antara organisasi Papua Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia terbentuk dan mengeras. Bagi Tentara Nasional Indonesia, kehadiran organisasi Papua Merdeka adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Bagi organisasi Papua Merdeka, Tentara Nasional Indonesia adalah simbol kekuasaan negara yang mereka anggap menindas. Dua logika ini saling menegasikan dan menciptakan siklus kekerasan yang berulang. Pada dekade 1970-an sampai 1990-an, konflik bersenjata terus berlangsung dengan intensitas naik turun. Organisasi Papua Merdeka melakukan serangan gerilya, memanfaatkan medan Papua yang ekstrim. Tentara Nasional Indonesia membalas dengan operasi militer skala besar. Dalam situasi ini, garis antara kombatan dan warga sipil seringkali kabur, menyebabkan trauma kolektif yang panjang di tengah masyarakat Papua. Reformasi 1998 sempat membuka harapan baru. Ruang demokrasi melebar, dialog mulai dibicarakan, dan Papua mendapatkan status otonomi khusus. Namun harapan ini tidak sepenuhnya menjawab akar persoalan.
ketimpangan pembangunan, persoalan identitas, dan luka masa lalu tetap hidup. Di sisi lain, faksi-faksi organisasi Papua Merdeka juga terpecah, baik secara ideologis maupun komando. Dalam konteks inilah muncul Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang diposisikan sebagai sayap bersenjata organisasi Papua Merdeka. TPNPB berupaya mengonsolidasikan perlawanan bersenjata dan menampilkan diri sebagai tentara revolusioner. Konflik dengan Tentara Nasional Indonesia pun memasuki fase baru, dengan serangan yang lebih terencana terhadap aparat keamanan dan objek-objek tertentu. Negara merespons dengan peningkatan kehadiran Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Papua kembali menjadi wilayah dengan pendekatan keamanan tinggi. Konteks senjata meningkat, korban berjatuhan di kedua sisi, dan warga sipil kembali terjebak di tengah. Setiap insiden memperdalam rasa saling curiga, memperkuat narasi musuh, dan menjauhkan kemungkinan rekonsiliasi. Seiring berjalannya waktu, konflik Papua juga menarik perhatian aktor-aktor asing, terutama melalui jalur diplomasi dan advokasi internasional. Beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan secara konsisten mengangkat isu Papua dalam forum regional dan internasional. Isu hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan laporan kekerasan menjadi bahasa utama yang digunakan. Bagi negara-negara tersebut, dukungan terhadap isu Papua seringkali berfungsi sebagai posisi moral di panggung global, meskipun keterlibatan mereka lebih bersifat politik simbolik daripada solusi konkret di lapangan. Selain negara, organisasi non-negara dan lembaga swadaya masyarakat internasional memainkan peran penting dalam membentuk persepsi global. Laporan HAM, kampanye internasional, dan jejaring media global memperluas sorotan terhadap Papua. Di era digital, narasi ini diperkuat oleh diaspora Papua di luar negeri yang aktif melobi parlemen asing dan organisasi internasional. Dukungan ini jarang menyentuh aspek keamanan secara langsung, tetapi memiliki dampak besar dalam membentuk tekanan internasional terhadap Indonesia. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Papua juga berada di persimpangan kepentingan strategis kawasan Indo-Pasifik. Ketika rivalitas global meningkat, isu-isu domestik negara berkembang seringkali menjadi alat tekanan tidak langsung. Papua, dengan sumber daya alam dan posisi strategisnya, kerap dipandang sebagai titik sensitif yang dapat digunakan untuk memengaruhi posisi Indonesia di panggung internasional. Dalam situasi seperti ini, konflik antara TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Nasional Indonesia tidak hanya dipahami sebagai persoalan keamanan dalam negeri, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kekuatan global yang memanfaatkan konflik lokal untuk kepentingan yang lebih besar. Hingga hari ini, konflik antara TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Nasional Indonesia bukan sekadar konflik senjata. Ia adalah konflik sejarah, identitas, dan kepercayaan. Senjata hanyalah gejala dari persoalan yang lebih dalam. Selama narasi masa lalu terus diperdebatkan tanpa ruang penyembuhan, konflik ini akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Papua, dalam konteks ini, bukan hanya wilayah konflik, tetapi cermin dari bagaimana sejarah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan akan selalu mencari jalannya sendiri, seringkali melalui kekerasan.